Jadi ceritanya, Arab Saudi yang sebelumnya udah jadian sama jet tempur Rafale asal Prancis, tiba-tiba malah mutusin hubungan, padahal baru deal-deal manja di kuartal keempat tahun 2023. Alasannya, ternyata hatinya mulai kepincut sama yang lain. Siapa? KF-21 Boramae, jagoan anyar dari Korea Selatan yang dibikin bareng Indonesia. Yap, Boramae ini memang bukan jet tempur kaleng-kaleng. Selain ganteng dan futuristik, dia juga punya banyak kelebihan yang bikin Indonesia dan Arab Saudi sama-sama kepincut. Ini bukan cinta segitiga biasa, ini cinta segitiga bersayap. Ternyata nih ya, keinginan Arab Saudi buat gebet Boramae udah lama terpendam. Bahkan media Korea sempat bocorin kalau ada kopdar rahasia antara Seoul dan Riyadh di tahun 2023. Isunya, mereka mau bikin bareng jet tempur generasi ke-6. Waduh, bukan cuma ngedate, ini mah udah ke arah nikah massal. Menurut kabar kabar resmi dari negeri Ginseng, ada pejabat dari Kementerian Pertahanan dan Badan Pengembangan Pertahanan Korea yang diam-diam jalan-jalan ke Arab Saudi tanggal 23 sampai 26 bulan lalu. Mereka ngobrol serius sama Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi soal proyek jet tempur masa depan. Fix, ini sih udah lamaran. Belum selesai, drama makin seru pas Tour Dev borin presentasi rahasia dari Korea Aerospace Industries soal target penjualan Boramae ke Arab Saudi. Baru beberapa jam nongol di medsos langsung dihapus. Tapi netizen mah nggak lupa, jejak digital abadi, bang. Alasan Arab Saudi tertarik, satu kata, fitur. Boramae bisa dipersenjatai dengan rudal udara ke udara Iris-T dan MBDA Meteor, plus bom pintar seperti JDAM, Paveway, dan GBU-39 SDB. Lengkap buat serang udara ke darat, cocok buat segala musim dan segala drama geopolitik. Bahkan nanti senjatanya bisa dikembangin sendiri, jadi nggak cuma buat Boramae doang. Bisa juga dipasang ke Eurofighter Typhoon yang Arab Saudi dapatkan setelah jungkir balik minta izin Jerman gara-gara drama hak asasi manusia pasca kasus Jamal Khashoggi. Masih belum cukup? Dengerin ini. Boramae punya jangkauan tempur 50% lebih jauh dibanding F-16 buatan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Kalau F-16 cuma sanggup terbang sejauh 1.700 km, Boramae bisa ngebut sampai 2.900 km. Kayak motor touring, tapi bersayap. Umur bodinya juga 34% lebih awet dari F-16. Kayak skincare-nya udah dapat sertifikasi Korea. Mesinnya, 2 unit F414 GE400K dari General Electric, masing-masing dengan daya dorong 98 kN. Kecepatannya bisa tembus Mach 1,8. Kenceng banget, bisa dikejar mantan pun tetap lolos. Dan radarnya udah Active Electronically Scanned Array alias ESA buatan lokal dari Hanwha Aerospace. Ini bukan cuma soal radar, ini soal harga diri. Korea Selatan udah bisa duduk sejajar sama pemain besar dari Eropa dan Amerika Serikat. Harga per unit $65 juta Amerika Serikat. Murah banget buat ukuran jet tempur canggih. Jadi nggak heran Arab Saudi langsung ilfeel sama Rafale dan mulai ngechat duluan ke Boramae. Ini bukan sekadar transaksi alutsista. Ini pertanda kalau Asia Pasifik, terutama Korea Selatan dan Indonesia, udah mulai saingan sama pemain senior dari Barat. Dan buat Indonesia, ini bukti nyata bahwa Boramae adalah bagian penting dalam mimpi besar memodernisasi kekuatan udara TNI AU. Dan bukan cuma Arab Saudi yang kesengsem loh. Negara-negara lain juga mulai ngelirik Boramae kayak lihat gebetan baru nongol di kampus. Soalnya pesawat ini tuh value for money-nya edan. Canggih, garang, dan ramah dompet. Siapa yang nggak mau? Di saat jet tempur barat makin mahal dan ribet izinnya, Korea Selatan malah buka pintu lebar-lebar buat kerjasama. Bahkan Indonesia sebagai partner sejak proyek ini masih pakai popok alias baru dimulai, udah nyiapin tempat buat Boramae jadi andalan TNI AU. Ibaratnya kita bukan cuma beli pesawat, tapi juga ikut bikin, ikut mikir, dan semoga ikut cuan. Dan tahu nggak, kabarnya Korea juga nawarin transfer teknologi. Artinya bukan cuma dikasih ikan, tapi diajarin mancing juga. Indonesia bisa dapat akses ke teknologi radar, avionik, sampai persenjataan mutakhir. Ya, meskipun kadang kalau bicara transfer teknologi, kita suka dikasih brosur doang sih. Tapi semoga kali ini beda. Tapi yang paling gokil, Boramae ini ibarat paduan antara pesona opa drama Korea dan kekuatan Goku pas Super Saiyan. Tampangnya stealthy, performanya buas, dan yang penting bisa nyatu sama sistem senjata NATO dan non-NATO. Ini kayak kamu bisa makan rendang sambil minum bubble tea, kompatibel kemana-mana. Sementara itu,
Rafale yang ditinggal Arab Saudi bisa jadi sekarang lagi galau di hanggar sambil dengerin lagu Patah Hati. Udah deal, udah tiba-tiba diputusin gara-gara si Boramae datang bawa janji masa depan yang lebih cerah dan harga yang lebih hemat. Nah, dari semua ini satu hal yang jelas. Dunia pertahanan sekarang udah kayak ajang kontes bakat yang tampil keren, fleksibel, murah, dan open to collaboration bakal menang. Dan Boramae, dia nggak cuma tampil, tapi juga steal the show. Untuk Indonesia sendiri, ini peluang emas buat benar-benar unjuk gigi di panggung global. Apalagi kalau kita bisa jadi pengguna pertama dan sekaligus mitra pengembang. Bukan cuma soal punya jet tempur canggih, tapi juga soal naik kelas jadi pemain penting di industri dirgantara. Jadi, siapa bilang drama cuma ada di sinetron? Dunia jet tempur juga penuh intrik, gosip, dan cinta segitiga. Dan sekarang, semua mata tertuju ke langit Asia, di mana Boramae mulai terbang tinggi membawa harapan, ambisi, dan mungkin sedikit bumbu baper dari Rafale. Tapi tunggu dulu. Cerita Boramae ini belum selesai, bro. Karena selain Arab Saudi dan Indonesia, ada juga beberapa negara di Timur Tengah yang mulai ngintip-ngintip ke hanggar Korea. Mereka kayak tetangga yang lihat kamu pasang AC baru terus pura-pura numpang ngecas HP biar bisa ngerasain dinginnya. Bahkan kabarnya, delegasi dari beberapa negara Afrika dan Asia Tenggara juga sudah mulai kode-kodean ke KI, si produsen Boramae. Kalau ini terus berlanjut, bukan nggak mungkin Boramae bakal jadi bintang utama di langit-langit kawasan dan bikin para jet tempur barat harus mikir 2 kali sebelum pasang harga kayak apartemen di Jakarta Pusat. Dan jangan lupa juga Korea Selatan itu sekarang udah kayak idol group militer. Mulai dari tank K-9, kapal perang kelas Daegu, sampai Boramae, semua tampil dengan gaya modern, harga masuk akal, dan yang penting bisa kerjasama. Mereka ngerti betul, di zaman sekarang alutsista bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal branding dan networking. Lah, gimana nggak? Jet tempur aja sekarang udah kayak smartphone flagship. Harus punya fitur lengkap, bisa connect, dan pastinya tampil kece buat dipajang di media sosial. Bayang aja nanti kalau TNI AU udah punya skuadron Boramae, terus upload ke Instagram. Ngegas pagi-pagi, bawa Boramae. Dan inilah momen yang menunjukkan kalau industri pertahanan Asia, terutama Korea Selatan dan Indonesia, udah bukan pemain pinggiran lagi. Kita bukan cuma penonton, tapi juga aktor utama di panggung alutsista global. Mungkin dulu kita cuma bisa beli dan pakai, tapi sekarang kita ikut bikin, ikut desain, ikut bangun, dan ikut cuan. Jadi, kisah Arab Saudi yang ghosting Rafale demi Boramae ini bukan sekadar soal ganti pacar. Ini adalah sinyal bahwa dunia sedang berubah, bahwa masa depan pertahanan gak lagi mutlak milik negara-negara barat, bahwa industri Asia, termasuk Indonesia, bisa naik panggung dengan gaya dan percaya diri, dan Boramae, dia bukan sekadar jet tempur. Dia adalah simbol dari harapan baru, kerjasama lintas bangsa, dan tekad untuk terbang lebih tinggi tanpa harus selalu tergantung sama langit barat. Kalau dulu langit dikuasai oleh F-16, F-35, atau Rafale, sekarang Boramae datang bilang, geser dikit, opa mau lewat. Siap-siap, dunia. Ini baru permulaan, dan langit baru aja kedatangan bintang baru.